Di tengah dunia yang semakin bising dan cepat, banyak dari kita berjalan dengan keinginan besar, namun arah yang kabur. Kita menginginkan kehidupan yang bermakna, relasi yang tulus, karya yang berdampak, tetapi seringkali tak menyadari bahwa niat kita sendiri terlalu samar untuk dijawab oleh kehidupan. Ibarat radio yang belum disetel ke frekuensi yang tepat, sinyal yang kita pancarkan lemah, membingungkan, dan tak mampu menciptakan resonansi yang nyata. Buku ini bukan tentang bagaimana berpikir positif atau mengusahakan lebih keras. Ini adalah undangan untuk menyelami kedalaman niat dengan kejernihan yang nyaris terlupakan. Sebab dalam kejelasan ada kekuatan yang tak terlihat, sebuah energi yang mampu menembus batas kemungkinan dan membentuk kenyataan yang selama ini hanya berani kita bayangkan dalam diam. Melalui bab-bab yang tertata seperti aliran sungai yang jernih, Anda akan diajak mengurai jarak antara ingin dan memiliki, menggenggam kekuatan dalam ketegasan niat, hingga menyadari bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang ditulis, diucapkan, dan divisualisasikan dengan penuh kesadaran. Ini bukan sekadar buku, ini adalah naskah kebangkitan batin. Sebuah perjalanan menuju versi diri yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih tepat sasaran. Dan semua itu dimulai bukan dari seberapa besar keinginan Anda, melainkan dari seberapa jelas Anda mendefinisikannya. Bab 1. Celah tak terlihat antara ingin dan menerima. Kita semua pernah menginginkan sesuatu dengan sangat, hubungan yang membahagiakan, kehidupan yang lebih tenang, impian yang akhirnya terwujud. Tapi mengapa seringkali, meski sudah berharap dan bahkan berdoa keras, hasilnya tetap saja tak kunjung tiba? Apakah semesta tidak mendengar? Apakah kita kurang layak? Atau justru ada celah halus yang tak kita sadari? Celah yang memisahkan ingin dari menerima. Mari kita mulai dengan sebuah pengakuan sederhana. Keinginan tidak sama dengan kepemilikan. Energi dari aku ingin adalah pengakuan atas ketiadaan. Saat kita berkata, aku ingin damai, kita sebenarnya sedang mengafirmasi bahwa kita belum damai. Dan inilah paradoks yang sering tak kita sadari. Semakin kita menempel pada kata ingin, semakin kita memperkuat jarak antara diri kita dan hal yang kita dambakan. Bayangkan berdiri di seberang sungai, melambai pada sesuatu yang kamu idamkan di sisi lain. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatapnya, berharap, bahkan menangis memintanya mendekat. Tapi selama kamu tidak melangkah, selama kamu tidak menjembatani jarak itu dengan kejelasan dan tindakan, hal itu akan tetap di sana, diam, jauh, dan tak terjangkau. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan harapan samar. Mereka berkata, semoga tahun ini lebih baik, atau aku ingin sukses. Tapi ketika ditanya lebih dalam, apa arti lebih baik? Apa bentuk sukses itu? Mereka sering terdiam. Harapan yang samar, seperti kabut tipis, tidak mampu menyalurkan energi yang cukup untuk membentuk realitas. Ia mengambang di udara, indah tapi tak berwujud, dan akhirnya menguap begitu saja. Sebaliknya, semesta merespons instruksi yang jelas. Kejelasan bukan hanya soal detail, tetapi soal kesediaan untuk mengambil kepemilikan penuh atas apa yang kita minta. Bukannya berkata, semoga aku menemukan cinta, kita bisa berkata, aku terbuka untuk relasi yang sehat, penuh kejujuran dan pertumbuhan bersama. Disinilah letak kekuatan niat yang spesifik. Ia tidak hanya menarik, tapi juga mengarahkan. Kejelasan membuat energi tahu kemana harus pergi. Ia adalah bahasa yang dimengerti oleh bawah sadar, semesta, dan bahkan oleh bagian terdalam dari diri kita sendiri. Seringkali kita mengira semesta tidak menjawab. Kita kecewa, merasa ditinggalkan. Tapi bagaimana jika semesta bukan diam, melainkan menunggu kita bicara dengan bahasa yang bisa dimengerti? Bayangkan seseorang duduk di pusat kendali yang besar, menerima jutaan sinyal dari seluruh penjuru dunia. Di antara semua sinyal itu, ada permintaanmu. Tapi sinyal itu lemah, terdistorsi, dan bertabrakan dengan permintaan lain dari dirimu yang bertentangan. Hari ini kamu ingin tinggal di kota besar, besok ingin hidup di desa. Hari ini kamu ingin pasangan, besok kamu takut dekat. Bagaimana semesta bisa menjawab jika kita sendiri belum selesai mendengarkan diri kita? Kita tidak sedang dihukum oleh kehidupan. Kita hanya belum menyampaikan permintaan dengan kejelasan dan konsistensi. Ada perbedaan besar antara berharap dan mendefinisikan. Berharap membuat kita pasif, seperti menunggu hujan turun di tengah kemarau. Mendefinisikan adalah tindakan aktif. Kita tidak menunggu cuaca berubah, kita menggali sumur.
Saat kita mendefinisikan niat kita dengan jujur, spesifik, dan penuh tanggung jawab, kita tidak hanya menciptakan peluang baru di luar sana, kita juga menyusun ulang lanskap batin kita. Pikiran bawah sadar mulai memahami arah, emosi mulai menyelaraskan getarannya, dan dunia pun perlahan bergerak, merespons, meski kadang secara tak terduga. Ini bukan soal mengontrol hasil, ini soal menyatakan dengan jelas siapa kita dan kemana kita hendak menuju. Kejelasan bukanlah jaminan bahwa semua akan terjadi persis seperti yang kita bayangkan, tapi ia adalah fondasi dari semua pergerakan yang bermakna. Celah tak terlihat antara ingin dan menerima bukan sesuatu yang harus kita takuti. Ia bukan lubang hitam, melainkan jembatan yang bisa dibangun. Dan bahan bangunannya bukan uang, bukan keberuntungan, tapi kejelasan. Setiap kali kita berhenti dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku mau? Setiap kali kita berani mendefinisikan, menulis, dan mengafirmasi dengan spesifik, kita sedang menambal celah itu. Kita sedang mempersingkat jarak antara pikiran dan kenyataan. Dan ketika keinginan bukan lagi sekadar bayangan samar, melainkan niat yang jelas, maka dunia pun mulai merespons. Sebab hidup ini pada akhirnya bukan menunggu sesuatu terjadi. Ia adalah seni menyatakan dengan terang, lalu melangkah dengan percaya. Bab berikutnya akan membawamu lebih dalam pada kekuatan dari kejelasan itu sendiri, mengapa ia menjadi mata uang yang paling berharga dalam menciptakan realitas. Sebab saat sinyalmu menjadi jernih, hidup mulai datang mendekat, bukan menjauh. Bab 2. Kejelasan adalah mata uang. Di dunia yang penuh gangguan, di mana notifikasi bisa merampas perhatian sebelum kita sempat menyadari kemana arah pikiran kita pergi, kejelasan bukan lagi sekadar kelebihan, ia adalah kemewahan mental. Dan lebih dari itu, ia adalah mata uang paling berharga dalam menciptakan hidup yang bermakna. Kita sering keliru mengira bahwa fokus adalah tentang bekerja lebih banyak, lebih keras, atau lebih cepat. Tapi sesungguhnya, fokus yang sejati bukanlah tentang seberapa padat aktivitas kita, melainkan kemana energi kita sedang diarahkan. Tanpa kejelasan, fokus hanyalah lampu senter yang bergerak liar, menyoroti segala hal tanpa benar-benar menyinari satu jalan dengan utuh. Tapi dengan kejelasan, fokus berubah menjadi cahaya laser, tajam, terarah, dan mampu menembus hambatan. Produktivitas sering menjadi pujian terbesar zaman ini. Kita merasa berhasil jika to-do list penuh tercentang. Tapi apakah semua itu membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan? Ataukah kita hanya sibuk, tanpa arah? Kejelasan membantu kita memisahkan kesibukan dari kemajuan. Ia menyaring apa yang penting dari apa yang mendesak. Ia mengingatkan bahwa fokus bukan soal mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, tetapi mengarahkan energi batin pada hal yang paling bernilai. Dengan kejelasan, kita tak sekadar sibuk, kita berjalan. Setiap hari, kita dihadapkan pada ratusan pilihan. Dari hal sederhana seperti apa yang akan kita konsumsi pagi ini, hingga keputusan besar tentang arah karier, relasi, dan tujuan hidup. Tanpa kejelasan, semua itu terasa seperti labirin yang membingungkan. Kita ragu, maju mundur, dan sering terjebak dalam kecemasan. Bagaimana jika salah? Namun saat kita memiliki kejelasan, bahwa ini adalah nilai yang kita pegang, ini adalah tujuan yang kita pilih, segala pilihan mulai merapikan diri. Kejelasan tidak menghapus tantangan, tapi ia membuat kita tidak lagi gamang. Dan yang lebih menarik, kejelasan memperkuat keyakinan. Karena saat kita tahu arah yang dituju, kita tidak lagi perlu meyakinkan semua orang, kita cukup meyakinkan diri sendiri. Kita tidak mencari validasi, kita bergerak dengan tenang. Dunia merespons bukan pada kebingungan kita, tapi pada keyakinan yang memancar dari dalam. Semesta tidak bekerja dengan kata-kata kosong. Ia membaca getaran, mengenali pola, dan merespons dengan setia pada sinyal yang kita pancarkan. Masalahnya, kebanyakan dari kita mengirimkan sinyal yang tumpang tindih. Aku ingin damai, tapi terus marah. Aku ingin hubungan sehat, tapi tetap bertahan di relasi yang melukai. Kita tidak sadar bahwa kita sedang memancarkan pesan yang membingungkan. Namun kejelasan membuat sinyal kita tajam dan jernih. Ia mengubah doa yang samar menjadi arah yang kuat. Ketika kita jelas, dunia luar mulai menyelaraskan diri. Peluang muncul, orang yang tepat mendekat, dan hal-hal yang dulu terasa jauh mulai bergerak ke arah kita. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kita telah mengatur frekuensi dengan lebih tepat. Ingat,
Sinyal jernih bukan hanya tentang menyatakan apa yang kita mau, tapi tentang menjadi versi dari diri kita yang sudah memilikinya. Kejelasan adalah energi yang konsisten, bukan sekadar niat sesaat. Seringkali kita berpikir bahwa kejelasan harus datang dari logika, dari daftar pro dan kontra, dari analisa panjang yang meyakinkan. Padahal, kejelasan sejati justru sering muncul dari sesuatu yang lebih dalam, emosi dan intuisi. Perasaan yang muncul ketika kita membayangkan sesuatu bukanlah kebetulan, ia adalah petunjuk. Jika membayangkan satu arah membuat dada sesak, itu bisa berarti bukan jalannya, atau bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum siap. Tapi jika membayangkan langkah tertentu membuat tubuh terasa ringan, lega, bahkan tanpa penjelasan yang masuk akal, mungkin itulah jalannya. Intuisi adalah suara halus dari kebijaksanaan terdalam. Ia tidak berteriak tapi berbisik. Dan hanya mereka yang hadir dengan penuh kejelasan yang bisa mendengarnya. Banyak orang mengira bahwa kejelasan hanyalah persoalan teknis, membuat rencana, menyusun target. Tapi sesungguhnya, kejelasan adalah tindakan spiritual. Ia adalah bentuk penghormatan pada hidup, karena hanya dengan menjadi jelas, kita benar-benar menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima. Kejelasan menunjukkan bahwa kita tidak lagi berjalan dalam kabut ketakutan, tapi berdiri tegak dengan cahaya kesadaran. Ia mengubah niat dari sesuatu yang abstrak menjadi arah yang dapat diikuti oleh pikiran, emosi, bahkan oleh semesta itu sendiri. Ketika kita menjadi jelas, bukan hanya dunia luar yang berubah, diri kita pun ikut berubah. Kita mulai menghormati waktu kita. Kita berkata tidak pada yang tidak selaras, dan dengan berani berkata ya pada hal yang menakutkan tapi bermakna. Kejelasan bukan hanya alat untuk mencapai sesuatu. Ia adalah bentuk penghormatan tertinggi pada hidup yang ingin kita jalani. Dalam bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana kejelasan itu berubah bentuk, dari yang semula kabur dan abstrak menjadi tajam dan menggugah. Karena jika kejelasan adalah mata uang, maka bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana ketajaman niat adalah kunci agar mata uang itu benar-benar bisa dibelanjakan untuk menciptakan kenyataan. Bab 3, dari vagu ke vivid. Pernahkah kamu bermimpi besar, namun hasil yang datang terasa biasa saja, seperti secangkir kopi yang terlalu banyak air dan kehilangan rasa? Banyak dari kita begitu. Kita memiliki aspirasi, bahkan harapan yang tulus. Tapi seperti kabut pagi, keinginan itu samar, tidak memiliki bentuk, tidak tajam, dan sayangnya, dunia luar hanya bisa merespons apa yang bisa ditangkap dengan jelas. Karena itulah, aspirasi yang tidak tajam hanya menghasilkan hasil kabur. Seperti kamera yang tidak fokus, gambarnya tetap ada, tapi tidak mampu menggerakkan hati. Semesta, bawah sadar, dan tindakan kita sendiri hanya bisa bergerak efektif ketika arahnya vivid, jelas, spesifik, dan terasa hidup. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin sukses," pertanyaan pertamanya seharusnya adalah, sukses seperti apa? Karena sukses bisa berarti punya waktu luang, atau justru bekerja 12 jam sehari dengan gaji tinggi. Bisa berarti terkenal, atau justru bebas dari sorotan. Tapi sayangnya, banyak orang berhenti pada kata itu, yaitu sukses, bahagia, lebih baik. Dan mereka menunggu semesta menafsirkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum jelas artinya. Tanpa keberanian untuk mendeskripsikan mimpi secara spesifik, kita tak benar-benar membuka pintu realitas. Kita hanya berdiri di depan pintu sambil berharap seseorang menebak isi hati kita. Padahal kejelasan bukan tentang menjadi kaku, tapi tentang menghidupkan kembali mimpi yang semula kabur menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, disentuh, bahkan dijalani secara batin. Mengapa banyak orang enggan membuat mimpinya spesifik? Karena di sanalah letak keberanian diuji. Ketika mimpi masih samar, ia aman, belum bisa salah, belum bisa gagal. Tapi begitu kita mulai mengatakan, "Aku ingin punya rumah di tepi hutan dengan jendela besar dan suara alam setiap pagi," maka kita mulai memasuki wilayah yang lebih dalam, wilayah di mana impian bisa diuji realitas. Namun, justru disitulah keajaiban berada. Keberanian untuk mendeskripsikan secara spesifik adalah titik balik di mana impian menjadi niat dan niat menjadi arah. Disinilah kita berhenti mengambang dan mulai membentuk jalur. Kita tidak perlu tahu bagaimananya, tapi kita harus berani mengatakan seperti apanya. Sebab arah datang bukan dari keinginan samar, tapi dari imajinasi yang hidup. Bayangkan dua orang sedang membayangkan kehidupan impiannya. Yang satu berkata, "Aku ingin bahagia."
Yang lain menutup mata dan mulai membayangkan ia duduk di balkon rumah kecilnya yang terbuat dari kayu hangat, menghirup aroma kopi, ditemani pasangan yang mencintainya. Dengan suara anak-anak yang tertawa dari dalam rumah, sinar pagi menembus tirai dan dadanya terasa lapang, penuh syukur. Mana dari keduanya yang mengirimkan sinyal lebih jelas pada semesta? Mana yang akan lebih mudah dikenali oleh pikiran bawah sadar sebagai tujuan? Saat kita melibatkan visual, emosi, dan detail sensorik, kita sedang menciptakan pengalaman batin yang otak bisa percayai sebagai nyata. Dan ketika otak percaya, ia mulai mengatur ulang persepsi, keyakinan, dan tindakan agar selaras dengan gambaran itu. Kita mulai hidup dari masa depan, bukan hanya berjalan menuju ke sana. Inilah mengapa orang-orang yang mampu membayangkan dengan detail seringkali lebih mudah menemukan jalannya. Bukan karena nasib mereka lebih baik, tapi karena mereka sudah memberitahu arah dengan sangat jelas. Ada ketakutan umum, kalau aku terlalu spesifik, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika ternyata jalannya berbeda? Tapi sebenarnya, menjadi vivid tidak berarti kita harus mengunci semua kemungkinan. Ia bukan kekakuan, melainkan kerangka hidup. Seperti patung dari tanah liat yang bisa dibentuk ulang, niat yang vivid bisa berubah, bisa tumbuh, asalkan ia punya bentuk awal. Tanpa bentuk, kita tidak tahu apa yang harus kita ubah. Tapi dengan bentuk, kita bisa mengenali apa yang terasa tepat dan mana yang perlu disesuaikan. Kejelasan bukan kandang, ia adalah arah. Dan arah tidak membatasi kebebasan, justru memberinya makna. Imajinasi yang vivid adalah undangan kepada semesta. Ia adalah bahasa yang membuat realitas berkata, sekarang aku tahu apa yang kamu mau. Dan karena dunia ini jauh lebih responsif dari yang kita kira, begitu sinyal itu dikirimkan dengan penuh emosi dan keyakinan, hidup pun mulai bergerak menuju arah itu, seringkali dengan cara yang mengejutkan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa impianmu? Tapi, beranikah kamu melihatnya dengan jelas, menyentuhnya secara batin, dan membiarkan diri merasakannya bahkan sebelum ia tiba? Bab selanjutnya akan membawamu menyelam lebih dalam ke sistem yang justru paling banyak memengaruhi arah hidup kita, pikiran bawah sadar. Karena betapapun vividnya impianmu, jika pesan itu tidak diterima oleh bagian terdalam dari dirimu, maka ia akan tetap tertahan di permukaan. Dan untuk itu, kita perlu memahami bagaimana cara bicara kepada navigator sejati dari kehidupan, batin yang tersembunyi namun sangat kuat. Bab 4. Pikiran bawah sadar adalah GPS asli kehidupan. Bayangkan kamu sedang naik mobil di malam hari. Lampu sorot depan menyinari hanya sebagian kecil dari jalan, tapi kamu tetap bisa melaju karena tahu arah. Kini bayangkan jika ada GPS di dashboard, namun kamu belum memasukkan tujuan. Kamu hanya mengemudi, berharap tiba di suatu tempat yang lebih baik. Begitulah banyak orang menjalani hidup mereka. Pikiran bawah sadar adalah GPS sejati kehidupan. Ia tidak bertanya, apa yang kamu pikirkan, melainkan apa yang kamu yakini secara mendalam. Ia tidak mendengarkan suara keras logika, tapi suara lembut yang berulang dan penuh emosi. Dan seperti sistem navigasi yang canggih, ia akan selalu membawa kita ke tujuan yang sudah diprogramkan, terlepas dari apakah tujuan itu kita pilih dengan sadar atau tidak. Pikiran bawah sadar tidak berpikir dalam logika seperti pikiran sadar. Ia menyerap informasi lewat pengulangan, asosiasi emosional, dan visualisasi. Kata-kata yang kita ucapkan terus-menerus, gambaran yang sering kita lihat dalam benak, serta perasaan yang melekat pada pengalaman, itulah yang ia rekam. Pikirkan ini, jika setiap hari kamu berkata pada diri sendiri, aku tidak cukup pintar, atau aku sulit sukses, maka kalimat-kalimat itu bukan hanya lewat seperti angin. Mereka menempel, mereka masuk, diam-diam, dan mulai mengarahkan keputusan serta reaksi secara otomatis. Tanpa sadar, kamu mulai menarik diri dari tantangan, ragu-ragu mengambil peluang, dan mengonfirmasi narasi lama. Lihat, aku memang tak cukup mampu. Sebaliknya, jika kamu mulai menanam kalimat seperti, aku mampu mempelajari apapun, atau kesempatan datang padaku dengan mudah, dan mengucapkannya dengan keyakinan serta emosi, maka secara perlahan GPS batinmu pun mengubah jalurnya. Setiap kata memiliki getaran, dan setiap visual menciptakan sinyal. Pikiran bawah sadar memproses keduanya dengan sangat serius. Misalnya, saat kamu berkata, aku ingin bebas finansial, tapi bayangan di kepalamu adalah gambaran tagihan yang menumpuk dan perasaan takut kekurangan.
maka yang diterima oleh pikiran bawah sadar bukanlah kata bebas, tapi ketakutan akan kekurangan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa mereka ingin sesuatu tapi tidak kunjung mendapatkannya, karena pesan emosional yang dikirim ke dalam justru berkebalikan dari yang diucapkan. Kejelasan bukan hanya soal ucapan, tapi gambar dalam kepala dan rasa dalam tubuh. Saat kata-kata, visual, dan emosi selaras, itulah saat sinyal diterima secara utuh oleh sistem navigasi batin kita, dan saat itulah arah hidup pun mulai berubah. Ini adalah pertempuran yang paling sering terjadi tanpa disadari. Kamu ingin sesuatu, tapi kamu percaya hal lain. Kamu ingin hubungan yang sehat, tapi dalam hati kecilmu kamu merasa tidak layak dicintai. Kamu ingin sukses, tapi kamu percaya bahwa kesuksesan hanya datang dengan penderitaan. Kamu ingin sehat, tapi kamu percaya bahwa tubuhmu selalu lemah. Konflik ini menciptakan tarik ulur batin yang melelahkan. Di permukaan, kamu terlihat bekerja keras. Tapi di dalam, ada suara kecil yang menekan pedal rem. Dan selama keyakinan lama masih hidup di bawah sadar, semua niat sadar akan terasa seperti berenang melawan arus. Kabar baiknya, keyakinan bawah sadar bukan batu. Ia bisa diubah dengan pendekatan yang tepat. Pikiran bawah sadar mencintai dua hal, pengulangan dan emosi. Ia tidak langsung percaya pada hal baru, tetapi ia mulai mendengarkan ketika pesan itu datang berulang kali dan disertai getaran perasaan yang kuat. Inilah mengapa afirmasi kosong sering gagal karena diucapkan tanpa rasa, seperti membaca daftar belanjaan. Namun ketika kamu mengulang sebuah pernyataan dengan penuh emosi, sambil membayangkan visual yang selaras dan tubuhmu ikut merasa seolah itu nyata, maka kamu sedang mengukir jalur baru dalam sistem keyakinan batinmu. Ini bukan sihir, tapi neuroplastisitas, kemampuan otak dan sistem saraf untuk membentuk jalur pikiran baru berdasarkan pengalaman yang diulang. Contohnya, jika setiap malam kamu menutup mata dan berkata dengan emosi, "Aku mencintai diriku. Aku pantas menerima cinta, kelimpahan, dan kesehatan," sambil membayangkan dengan jelas seperti apa hidup yang mencerminkan hal itu, maka pikiran bawah sadarmu mulai berkata, "Oh, ini yang kita mau, ini jalannya." Pengulangan bukan sekadar latihan, tapi penciptaan struktur batin baru. Dan setiap kali kita mengulang dengan kehadiran dan perasaan, kita sedang memperkuat jalur itu hingga menjadi default dalam hidup kita. Kita tidak selalu bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa memilih sinyal apa yang kita tanam ke dalam. Pikiran bawah sadar, seperti GPS, tidak punya preferensi moral. Ia tidak membedakan antara benar atau salah. Ia hanya setia menjalankan perintah yang paling sering diterima. Dan sekarang kita tahu bahwa perintah itu datang lewat kata-kata, gambar, dan perasaan yang kita ciptakan setiap hari. Maka jika arah hidup terasa membingungkan, jangan buru-buru mengutuk keadaan. Duduklah sejenak dan tanyakan apa yang sebenarnya sedang saya tanam di dalam. Lalu mulailah dari sana, program ulang, dengan sadar, dengan konsisten, dengan cinta. Bab berikutnya akan membawamu menjelajahi satu perbedaan halus namun menentukan antara menciptakan realitas lewat kejelasan dan mencengkeram hidup dengan keinginan untuk mengontrol. Karena manifestasi sejati tidak datang dari ketegangan, tapi dari kolaborasi antara niat yang jelas dan keberanian untuk melepaskan jalurnya. Bab 5. Manifestasi versus micromanagement. Kita sering berpikir bahwa semakin banyak kita mengontrol, semakin besar peluang keinginan kita terwujud. Seolah-olah hidup adalah mesin tua yang harus kita atur gearnya satu persatu agar bisa bergerak sesuai keinginan kita. Padahal, kehidupan bukan mesin, ia adalah sungai. Dan seperti sungai, ia punya arusnya sendiri. Terkadang tenang, terkadang deras, tapi selalu mengalir ke arah yang lebih besar. Disinilah kita sering terjebak. Kita ingin manifestasi, tapi tanpa sadar mengurungnya dalam kotak sempit bernama harus begini caranya. Kita menuntut jalur tertentu, waktu tertentu, dan bentuk tertentu, lalu merasa kecewa saat hidup tidak menuruti semua detail yang kita tentukan. Yang sebenarnya terjadi bukan kegagalan manifestasi, melainkan micromanagement energi. Kejelasan adalah tentang mengetahui dengan jernih apa yang kita inginkan dan mengapa hal itu penting bagi kita. Sedangkan keinginan untuk mengontrol adalah tentang menetapkan secara kaku bagaimana dan kapan sesuatu harus terjadi. Bayangkan kamu memesan makanan lewat aplikasi. Kamu tahu menu apa yang kamu pilih, kejelasan.
Dan kamu tahu kenapa kamu memesannya, karena lapar atau ingin menikmati rasa tertentu. Tapi kamu tidak mengatur rute kurir, tidak mengecek tiap detik apakah dia sudah belok kanan atau kiri, atau apakah dia menggunakan sepeda atau motor. Kamu percaya bahwa sistem akan bekerja sesuai jalurnya. Begitu juga dengan kehidupan. Saat kita terlalu fokus pada kontrol, kita mengganggu sistem, kita menjadi cemas, mudah kecewa, dan sering melewatkan keajaiban jalur tak terduga yang sebenarnya jauh lebih baik dari rencana awal kita. Kita bukan satu-satunya arsitek realitas. Kita adalah mitra kreatif bersama sesuatu yang lebih besar, entah kamu menyebutnya semesta, Tuhan, energi kehidupan, atau kesadaran universal. Manifestasi sejati lahir dari kolaborasi. Kita menetapkan niat dan arah, lalu kita membuka ruang bagi kehidupan untuk menjawab. Mengizinkan bukan berarti pasif. Ini bukan tentang duduk diam dan menunggu mujizat, tapi ini tentang melepaskan ketegangan dan mulai memperhatikan jalan-jalan alternatif yang ditawarkan hidup. Mungkin kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu incar, tapi tiba-tiba ada proyek lepas yang lebih sesuai dengan panggilan jiwamu. Mungkin seseorang menolakmu, tapi karena itu kamu menemukan ruang untuk hubungan yang lebih otentik. Ketika kita tidak kaku dalam bagaimana, kehidupan memiliki keleluasaan untuk menciptakan keindahan yang tak kita duga. Jika bagaimana adalah domain semesta, maka apa dan mengapa adalah domain kita. Semakin jelas kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan semakin dalam kamu memahami alasan emosional dan spiritual di baliknya, semakin kuat energi yang kamu pancarkan. Misalnya, kamu mungkin ingin rumah. Tapi apa sebenarnya yang kamu cari? Rasa aman, ruang untuk keluarga, kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kejelasan seperti ini membuat niatmu tidak hanya berbentuk benda, tapi berenergi. Dan ketika kamu menanam niat yang berenergi tinggi, semesta punya lebih banyak cara untuk menjawabnya, karena ia tak lagi terbatas pada satu bentuk atau satu skenario. Kita boleh memiliki preferensi, tapi jangan menjadikannya syarat. Biarkan preferensi menjadi arah, bukan penjara. Ketegangan adalah sinyal bahwa kita mencoba memaksa sesuatu terjadi. Kita merasa takut, cemas, atau tidak percaya bahwa kehidupan akan bekerja sama dengan kita. Dan ironisnya, dalam kondisi ini, energi kita justru menjadi penghalang. Kita menutup pintu-pintu kemungkinan dengan pikiran yang kaku dan hati yang was-was. Sebaliknya, saat kita berada dalam keyakinan yang lembut, tubuh terasa lebih longgar. Kita bisa bekerja dengan fokus tanpa terobsesi pada hasil. Kita bisa mengambil tindakan dengan sukacita, bukan kepanikan. Dan kita menjadi magnet bagi peluang, bukan pengejar yang kelelahan. Keyakinan bukan berarti kamu tahu pasti hasilnya. Tapi kamu tahu bahwa apapun jalannya, kamu akan sampai. Kamu percaya bahwa semesta tidak menentangmu, tapi mendukungmu. Kamu percaya bahwa jika sesuatu tak terjadi sesuai rencana, itu bukan karena kegagalan, tapi karena ada rencana yang lebih bijak sedang disusun untukmu. Bayangkan manifestasi bukan sebagai proyek, tapi sebagai tarian. Dalam tarian, ada gerakan yang kamu mulai, ada juga gerakan yang kamu ikuti. Kadang kamu memimpin, kadang kamu merespons, tapi keseluruhannya terasa seperti aliran yang harmonis. Hidup juga seperti itu. Kita bergerak dengan niat yang jernih, lalu kita merasakan irama kehidupan. Ketika kita terlalu mengontrol, kita melangkah di luar irama dan membuat tarian itu kaku. Tapi ketika kita hadir, sadar, dan terbuka, kehidupan mulai mengajak kita menari dalam keajaiban-keajaiban yang tak bisa kita rancang sendiri. Di bab berikutnya, kita akan menyelami apa sebenarnya yang membuat niat menjadi kuat dan efektif. Kita akan membedah anatomi dari sebuah intensi yang tidak hanya jelas, tapi bergetar sampai ke tulang. Karena manifestasi sejati tidak hanya soal keinginan, tapi tentang keberanian untuk hidup dari niat itu seolah ia sudah nyata. Dan di sanalah kekuatan sesungguhnya mulai bekerja. Bab 6, anatomi dari sebuah intensi kuat. Niat yang kuat bukan sekadar ucapan dalam hati. Ia adalah benih hidup yang bila ditanam dengan penuh kesadaran dan dirawat dengan kedisiplinan batin, akan tumbuh menjadi kenyataan yang terasa tak terelakkan. Namun seperti benih, ia tak cukup hanya dilemparkan ke tanah. Ia perlu ditanam di tanah yang subur, tanah dari kejelasan, kedewasaan, dan struktur. Sebagian besar orang berhenti di ingin, sebagian lagi mulai menyusun niat. Tapi hanya sedikit yang memahami anatomi dari sebuah intensi yang benar-benar bergetar kuat, menggetarkan semesta dan batin secara bersamaan. Dan disinilah kita menggali,
Apa yang membuat sebuah niat memiliki daya magnet yang nyata? Sebuah niat yang kuat bukanlah kalimat abstrak. Ia seperti peta, dan peta yang jelas selalu punya 4 elemen, yaitu tujuan, apa, waktu, kapan, alasan, mengapa, dan bentuk, perwujudan. Apa adalah inti dari niat? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan hanya secara materi, tapi secara emosional. Misalnya, kamu ingin pekerjaan tertentu, tapi apa yang kamu cari di balik pekerjaan itu? Rasa aman, kontribusi, pertumbuhan? Kapan? Memberikan tekanan lembut pada realitas. Tanpa waktu, niat menjadi kabur dan sering tertunda oleh keraguan. Tenggat waktu bukan ancaman, tapi penanda bahwa kamu serius. Mengapa adalah sumber api? Ia adalah alasan terdalam, motivasi spiritual, bahkan luka lama yang ingin dipulihkan lewat pencapaian itu. Tanpa mengapa yang kuat, niat mudah goyah. Dan perwujudan, ini adalah bagian yang sering dilupakan. Bagaimana kamu bisa merasakan, melihat, bahkan menjiwai bahwa hal itu telah terjadi? Perwujudan adalah latihan memasuki masa depan secara batin dan menghidupi energi itu sekarang. Gabungkan keempatnya, dan kamu tak lagi sekadar berniat, kamu membangun portal realitas baru. Banyak orang bilang, aku sudah punya niat, tapi saat ditanya lebih dalam, niat itu longgar, penuh semoga, dan mudah berubah tergantung suasana hati. Itu bukan niat, itu harapan samar. Struktur adalah yang membedakan niat dari angan-angan. Ketika kamu mulai menuliskannya, memberinya konteks, menghubungkannya dengan nilai personal, dan merancang bentuk perwujudannya, kamu mengubah energi liar menjadi arah fokus. Struktur bukan pengekangan, ia adalah wadah bagi kekuatan batinmu. Seperti air yang tak bisa membentuk gelombang jika tak punya tepi. Tanpa struktur, niatmu akan menguap di tengah keraguan dan gangguan sehari-hari. Mulailah sederhana, tuliskan apa yang kamu inginkan, kenapa kamu menginginkannya, kapan kamu mengharapkannya, dan bagaimana rasanya jika sudah terjadi. Bacalah setiap hari dengan rasa hormat, seolah itu bukan sekadar rencana, tapi komitmen batin. Salah satu cara paling kuat untuk menghidupkan niat adalah embodiment, bertindak, berpikir, dan merasa seperti dirimu yang sudah mencapai keinginan itu. Ini bukan pura-pura, tapi latihan membangun jembatan batin antara masa kini dan masa depan. Bayangkan kamu sudah menjadi versi terbaikmu. Bagaimana cara kamu berbicara? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Apa yang kamu izinkan dan kamu tolak dalam hidupmu? Embodiment bukan tentang manipulasi, tapi tentang frekuensi. Ketika kamu mulai membawa getaran masa depan ke dalam tindakan hari ini, kamu menarik realitas itu lebih cepat. Hidup seperti orang yang sudah berhasil bukan delusi. Itu strategi spiritual, karena keberhasilan tak datang ke versi dirimu yang ragu. Ia datang ke versi dirimu yang siap. Mulailah dari hal kecil, ubah postur tubuh, gaya berbicara, kebiasaan pagi, atau cara kamu merespons tantangan. Perlahan, kamu tak hanya menarik masa depan, kamu sedang menjadi masa depan itu. Banyak orang mengajukan niat seperti sedang memohon, semoga aku bisa, tolong bantu aku harap. Padahal, niat sejati bukan permintaan pasif, ia adalah pernyataan eksistensi. Niat adalah seperti kamu berdiri di tengah panggung semesta dan berkata, inilah aku, inilah arahku, inilah pilihanku. Kamu tidak menunggu izin, kamu menyatakan kebenaran batinmu dan memberi ruang bagi semesta untuk merespons. Ini bukan tentang arogan atau keras kepala. Ini tentang kesadaran bahwa kamu bukan korban kehidupan, melainkan mitra penciptaan. Dan deklarasi bukan berarti kamu tahu semua jalannya, tapi kamu tahu arahmu. Mulailah berbicara dalam bahasa deklaratif. Bukan aku ingin menjadi sehat, tapi aku sedang menjadi versi sehatku. Bukan aku berharap bisa punya pekerjaan impian, tapi aku sedang menyiapkan diri untuk pekerjaan yang sejalan dengan jiwaku. Deklarasi mengubah nada batinmu, dan saat nadanya berubah, seluruh semesta pun mulai menari mengikuti irama baru. Kita tak lagi bermain di ranah harapan. Di bab ini, kita telah membangun fondasi niat yang benar-benar hidup, dan dari sinilah kita akan melangkah lebih dalam ke kekuatan kata. Karena begitu niat telah menjadi struktur batin, langkah selanjutnya adalah mengucapkannya dengan penuh kesadaran, mengubah suara dalam menjadi sinyal yang mengguncang realitas. Di bab berikutnya, kita akan menyelami kekuatan ucapan dan bagaimana kata-kata,
ketika keluar dari ruang batin yang jernih, bisa mengubah medan energi dunia di sekitarmu. Sebab setelah kamu berniat, saatnya kamu mengucapkan dan jadilah. Bab 7. Ucapkan, maka jadilah. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam sesuatu yang terlihat begitu biasa, kata-kata. Kita menggunakannya setiap hari, sering kali tanpa sadar, tanpa memahami bahwa setiap ucapan adalah benih realitas. Kita pikir kata hanyalah suara atau teks, padahal mereka adalah struktur energi. Mereka membentuk, mengarahkan, dan bahkan menyalakan dunia batin serta dunia luar secara bersamaan. Kalimat pertama yang kita ucapkan di pagi hari bisa membentuk frekuensi sepanjang hari. Kalimat yang kita ulang setiap minggu bisa memprogram arah hidup kita selama bertahun-tahun. Kata-kata bukan hanya alat ekspresi, mereka adalah kabel penghantar energi antara realitas yang belum terlihat dan kenyataan yang bisa disentuh. Maka jangan remehkan satu kata pun yang kau izinkan keluar dari mulutmu, karena semesta mendengarnya. Setiap kata memiliki frekuensi. Pernahkah kamu merasa tubuhmu berkontraksi saat seseorang berkata, "Kamu tidak cukup baik," atau sebaliknya, tubuhmu menjadi ringan ketika seseorang berkata, "Kamu bisa"? Itu bukan hanya efek psikologis, itu resonansi energi. Kata-kata adalah bentuk energi yang tertata, dan saat kamu mengucapkannya, kamu sedang meletakkan batu bata dalam bangunan realitasmu. Ketika kamu mengatakan, "Aku lelah," lagi dan lagi, tubuh dan pikiranmu akan menyesuaikan diri dengan kelelahan itu, bahkan ketika energi fisikmu sebenarnya masih cukup. Sebaliknya, ketika kamu berkata, "Aku sedang belajar untuk lebih kuat," kamu membuka pintu menuju versi dirimu yang lebih tangguh, walaupun rasa lelah masih ada. Kata-kata adalah cetak biru. Ucapanmu membentuk ruang batin, dan ruang batin membentuk perilaku, keputusan, bahkan peluang yang datang kepadamu. Maka saat kamu berbicara, pastikan setiap kata menjadi arsitek kekuatan, bukan perusak ketenangan. Banyak orang berbicara dari tempat yang salah, dari ketakutan, keraguan, luka lama. Misalnya, saat seseorang berkata, "Aku ini orang yang gak disiplin," sebenarnya ia sedang memperkuat narasi yang melemahkan. Kata-kata seperti itu bukan hanya deskripsi, tetapi penegasan identitas. Bahaya dari berbicara dari ketakutan adalah kamu sedang menaruh energi kreatif pada versi dirimu yang tidak kamu inginkan. Tanpa sadar, kamu menjadi penyihir yang merapal mantra untuk memperkuat rasa lemah, takut, atau ragu, padahal yang kamu butuhkan adalah sebaliknya. Cobalah ubah. Daripada mengatakan, "Aku pemalu," ubah menjadi, "Aku sedang belajar untuk tampil lebih percaya diri." Daripada, "Aku jelek dalam relasi," katakan, "Aku sedang belajar mencintai dan dipantaskan untuk cinta yang sehat." Kata-kata itu bukan tipu daya, ia adalah jembatan antara luka dan pertumbuhan. Berbicaralah dari tempat siapa kamu ingin menjadi, bukan dari bayangan siapa kamu takut kamu adalah. Dua kata paling kuat dalam hidupmu adalah, "Saya adalah." Setiap kata yang mengikuti frasa ini akan mengakar dalam sebagai penegasan identitas. Saya bodoh, saya lambat, saya malas. Ucapan ini bisa jadi terasa sepele, tapi sebenarnya adalah mantra negatif yang terus memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Sebaliknya, ketika kamu berkata, "Saya bijaksana, saya kuat, saya penuh kasih," maka perlahan, cara kamu melihat diri sendiri mulai berubah. Pikiranmu akan mencari bukti untuk memperkuat ucapan itu, dan semesta akan merespons energi baru itu dengan peluang, orang, dan situasi yang selaras. Gunakan "saya" bukan sebagai refleksi masa lalu, tapi sebagai deklarasi masa depan. Bahkan saat kamu belum merasa seperti itu sepenuhnya, katakan dengan lembut, "Saya sedang menjadi," "Saya membuka diri untuk menjadi," atau "Saya layak untuk." Biarkan kata-kata ini menjadi batu loncatan jiwamu. Saya adalah bukan sekadar kata, ia adalah kunci identitas batin yang membuka pintu realitas baru. Apa yang tidak kamu ucapkan tidak akan punya bentuk di dunia luar. Apa yang kamu simpan dalam batin, seberapapun mulianya, butuh bahasa untuk mengikatkan diri pada dunia fisik. Inilah mengapa deklarasi, afirmasi, bahkan jurnal harian begitu penting. Mereka adalah cara jiwa berbicara kepada dunia. Jika kamu ingin menciptakan perubahan nyata, jangan hanya memikirkan keinginanmu. Ucapkanlah, katakan ke cermin, tulis dalam jurnal, doakan dengan suara, bagikan pada sahabat yang bisa menjaga niatmu.
Jadikan kata sebagai jembatan antara intensi batin dan kenyataan luar. Bayangkan ini seperti menulis perintah ke dalam sistem kehidupan. Kata-kata adalah kode, dan semesta merespons berdasarkan kejelasan kode tersebut. Jika kamu terus mengirimkan pesan yang ambigu, dunia pun akan bingung harus menanggapi dengan cara apa. Tapi saat kamu mulai berbicara dengan niat, keyakinan, dan identitas yang jelas, hidup akan menyesuaikan diri. Jangan tunggu sampai kamu siap untuk berkata saya pantas. Jangan tunda sampai kamu sukses untuk berkata saya berdaya. Ucapkan itu sekarang, dari tempat cinta, bukan tekanan, dari tempat penciptaan, bukan penyesalan. Karena saat kamu mulai berbicara bukan dari luka, tapi dari visi, itulah momen di mana kata menjadi kunci, bukan sekadar suara. Dan dari sanalah hidup mulai terbentuk sesuai suara batinmu. Di bab selanjutnya, kita akan membawa kekuatan ini ke bentuk yang lebih nyata, menulis naskah hidupmu sendiri. Karena setelah kamu bisa mengucapkan, saatnya kamu mulai menuliskannya sebagai skenario kehidupan masa depanmu. Bab 8. Menulis naskah masa depanmu. Bayangkan dirimu sebagai penulis naskah kehidupanmu sendiri, bukan sebagai tokoh yang hanya menunggu arahan takdir, tetapi sebagai sutradara batin yang menuliskan adegan, dialog, dan perjalanan sesuai intensi terdalam. Ini bukan fantasi. Ini adalah praktik spiritual yang konkret, menulis sebagai cara membentuk realitas. Dalam dunia penciptaan sadar, scripting bukan sekadar menulis harapan. Ia adalah ritual kepemilikan atas masa depan. Setiap kata yang tertulis dengan emosi, keyakinan, dan imajinasi adalah seperti perintah yang dikirimkan ke alam bawah sadar, dan lebih dalam lagi, ke medan kehidupan yang selalu menyesuaikan diri dengan sinyal-sinyal batin. Banyak yang salah mengira bahwa menulis tentang masa depan hanyalah bentuk pelarian dari kenyataan. Tapi sesungguhnya, scripting bukan tentang melarikan diri, melainkan mengundang realitas baru. Ini bukan tentang menulis harapan kosong, melainkan merancang cetakan energi yang akan dicetak ulang oleh kehidupan nyata. Bayangkan seorang arsitek yang ingin membangun rumah. Ia tidak hanya berbicara tentang rumah itu, ia menggambarnya, memberi ukuran, tekstur, bahkan memilih warna dinding. Begitu pula dengan kehidupan. Jika kamu ingin realitas yang lebih terang, kamu harus berhenti menggambarnya dalam bayangan dan mulai menuliskannya di kertas. Tertulis berarti terikat dalam struktur realitas. Jangan remehkan sebuah kalimat yang kamu tulis dengan sepenuh hati. Terkadang, satu paragraf bisa menjadi gerbang vibrasi baru yang mengubah lintasan hidupmu sepenuhnya. Kekuatan scripting terletak pada sudut pandang. Tulislah seakan-akan itu sudah terjadi. Ini bukan sekadar teknik, tapi juga latihan untuk masuk ke vibrasi kepemilikan. Ketika kamu menulis, saya bahagia menjalani pekerjaan yang membuat jiwaku hidup setiap hari. Kamu sedang melatih otak dan emosi untuk mengenali kenikmatan itu sekarang, bukan di masa depan yang abstrak. Mengapa penting menulis dari masa depan seolah itu sudah sekarang? Karena pikiran bawah sadar tidak tahu perbedaan antara imajinasi dan kenyataan. Yang ia tahu hanyalah emosi dan intensitas. Maka, saat kamu menulis dengan keyakinan dan rasa penuh, kamu sedang menciptakan jalur baru dalam neurologi dan vibrasi tubuhmu. Dunia luar hanya mengikuti. Tulislah seolah kamu sedang mengingat masa depan. Jadikan setiap kalimat bukan sekadar narasi, tapi kesaksian dari versi dirimu yang sudah hidup di sana. Banyak orang menulis dengan fokus pada apa yang ingin dicapai. Tapi kekuatan scripting sejati ada saat kamu menulis bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang siapa dirimu ketika tujuan itu terjadi. Ini bukan tentang mendapatkan hal-hal baru, tetapi menjadi versi diri yang baru. Alih-alih menulis, saya punya rumah impian, coba ubah menjadi, saya hidup dalam kedamaian dan kreativitas di rumah yang saya cintai. Karena saya telah menjadi pribadi yang stabil, penuh syukur, dan sadar akan nilai dirinya. Perbedaan terasa, bukan? Tujuan bisa dicapai tanpa perubahan identitas, tapi hanya sementara. Tapi ketika identitas yang tumbuh menjadi pusat scriptingmu, maka realitas yang tercipta pun akan kokoh, tahan badai, dan alami. Menulis naskah masa depanmu adalah latihan untuk menyelaraskan suara hati dan struktur pikiran, agar dunia luar menjadi refleksi dari dunia dalam yang telah tumbuh lebih matang. Tulisan yang tidak punya rasa adalah tulisan yang tak punya arah. Dalam scripting, emosi bukan pelengkap, ia adalah motor penggerak.
Kata-kata yang kamu tulis, bila dipadukan dengan rasa cinta, syukur, dan keyakinan, menjadi gelombang energi yang memancar dari halaman ke semesta. Bayangkan saat kamu menulis, aku bersyukur bisa memberi dampak melalui karya yang aku cintai. Rasakan getaran kata syukur, dan bayangkan wajah-wajah orang yang merasakan dampaknya. Rasakan tubuhmu yang hidup dalam ekspresi penuh. Tulisan itu bukan sekadar narasi, melainkan pembuka jalan frekuensi. Satu lembar tulisan bisa jadi doa, satu paragraf bisa jadi portal, dan satu halaman bisa menjadi fondasi identitas baru jika ditulis dengan getaran hati, bukan hanya akal. Ambillah waktu setelah membaca bab ini, tarik napas dalam-dalam, lalu ambil pena dan kertas, tanyakan pada dirimu, siapa aku saat aku benar-benar menjalani kehidupan yang aku dambakan? Seperti apa aku bangun pagi? Apa yang aku rasakan? Siapa yang ada di dekatku? Apa yang aku pikirkan tentang diriku? Tulislah satu halaman penuh dari masa depan, bukan dengan tekanan untuk sempurna, tapi dengan semangat bermain. Tulis seperti sedang mengingat sebuah kenangan indah yang sudah kamu alami, walau secara waktu belum kamu jalani, dan rasakan apa yang berubah dalam dirimu setelahnya. Menulis naskah masa depanmu bukan sekadar aktivitas kreatif, ia adalah ritual kepemilikan batin. Ia adalah bukti bahwa kamu tidak lagi menunggu hidup yang tepat datang. Kamu sedang mendeklarasikan bahwa hidup itu sudah kamu jemput. Di bab berikutnya, kita akan menyempurnakan kekuatan ini melalui visualisasi yang presisi, di mana naskah yang telah tertulis akan mulai hidup dalam gambar batin dan rasa tubuhmu. Karena realitas bukan sekadar ditulis, ia juga perlu dilihat dan dirasakan lebih dulu, agar ia tahu kemana harus dilahirkan. Bab 9. Visualisasi yang presisi. Bayangkan kamu sedang duduk tenang, mata terpejam, dan dalam benakmu tergambar jelas sebuah adegan. Bukan sekadar bayangan kabur, tapi detailnya hidup. Kamu bisa mencium aroma ruangannya, merasakan tekstur kursi yang kamu duduki, mendengar suara lembut di sekelilingmu. Kamu ada di sana, meski tubuhmu di sini. Inilah kekuatan visualisasi presisi, kemampuan untuk mengalami masa depan seolah itu sedang terjadi sekarang. Visualisasi bukan sekadar lamunan atau khayalan. Ia adalah seni menciptakan kenangan dari masa depan. Dan ketika dilakukan dengan presisi, bukan sekadar samar, visualisasi menjadi alat yang sangat kuat untuk mengarahkan energi batin, memprogram pikiran bawah sadar, dan menyelaraskan tubuh serta perasaan menuju realitas yang diinginkan. Ada perbedaan besar antara melihat sesuatu secara samar dan mengalami sesuatu secara mental. Kebanyakan orang ketika disarankan untuk memvisualisasi hanya menciptakan gambaran lemah yang hilang dalam sekejap. Tapi pikiran bawah sadar tidak merespons sekadar gambar. Ia merespons pengalaman. Bayangkan perbedaan antara berkata, "Aku membayangkan diriku sukses," dengan benar-benar merasakan diri sedang berdiri di atas panggung, mendengar tepuk tangan, melihat wajah-wajah yang tersentuh oleh kata-katamu, merasakan jantungmu berdetak dengan antusias dan napasmu yang lega karena momen itu benar-benar hidup. Gambar samar adalah ilusi, tapi pengalaman mental yang nyata menciptakan jejak emosional, dan jejak inilah yang menjadi sinyal kuat ke dalam realitas kehidupanmu. Pikiran bawah sadar tidak bekerja dengan logika, ia bekerja dengan sensorik dan emosi. Maka, untuk membuatnya percaya bahwa sesuatu itu nyata, kamu perlu mengaktifkan seluruh alat persepsi, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasaan. Ketika kamu memvisualisasi rumah impianmu, jangan hanya bayangkan bentuk rumah itu. Rasakan juga hawa sejuk lantainya saat kaki telanjangmu menyentuhnya di pagi hari. Dengarkan suara burung dari jendela. Hirup aroma kopi dari dapur. Rasakan ketenangan dalam tubuhmu saat kamu duduk di ruang tengah dengan cahaya matahari menari di lantai kayu. Itu baru pengalaman, dan pengalaman inilah yang mengukuhkan vibrasi. Semakin detail kamu membayangkan dan merasakan, semakin mudah pikiran bawah sadar menerimanya sebagai realitas yang sedang berlangsung. Dan saat ia percaya, maka seluruh sistem batinmu mulai bergerak ke arah itu. Pikiran, perasaan, intuisi, bahkan tindakan-tindakan tak sadar. Dalam dunia energi, intensitas besar sesekali seringkali kalah pengaruh dibanding konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Visualisasi yang presisi bukan tentang duduk selama 1 jam penuh dengan fokus tanpa celah. Lebih baik kamu melakukannya 5 menit setiap pagi dan malam dengan hati penuh dan gambaran yang konsisten. Konsistensi adalah ritme kesetiaan. Saat kamu meluangkan waktu secara rutin untuk menyelami pengalaman masa depanmu,
kamu sedang menanam satu benih energi ke dalam medan realitas. Dan setiap kali kamu kembali, benih itu tumbuh. Sedikit demi sedikit, ia mulai membentuk akar vibrasi yang kokoh di dalam dirimu. Tak perlu sempurna, tak perlu selalu jelas. Yang penting adalah kembali lagi dan lagi, karena setiap kali kamu hadir, kamu sedang memperkuat sinyal. Dan seperti radio yang terus disetel ke satu frekuensi, kehidupan akan mulai menangkap siaranmu dan menyiapkan panggungnya. Ada satu ide indah yang bisa mengubah cara kita memandang visualisasi. Ia adalah latihan memori masa depan. Apa artinya? Memori biasanya diasosiasikan dengan masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi dan kita ingat kembali. Tapi dalam dunia penciptaan sadar, kamu bisa mengingat hal yang belum terjadi. Dengan mengulang visualisasi yang sama, kamu sedang membangun kenangan baru dari kehidupan yang sedang kamu pilih. Jadi, saat hari itu benar-benar datang, saat kamu berada di tempat itu, bertemu orang itu, mengalami momen itu, tubuhmu merasa sudah pernah di sana. Tidak gugup, tidak kaget, tidak merasa tak layak, karena dalam benakmu, itu adalah pengalaman lama yang akhirnya muncul ke permukaan kenyataan. Semakin sering kamu mengulang memori masa depan ini, semakin alami kamu bergerak ke arahnya. Tidak dengan paksaan, tapi dengan keakraban. Karena kamu sudah hidup di sana dari dalam, bahkan sebelum dunia luar menyusul. Mulailah latihan visualisasi presisi dengan cara yang sederhana sebagai berikut. 1. Pilih satu adegan spesifik dari masa depan yang kamu inginkan. Misalnya, saat kamu menerima kabar baik, atau menjalani pekerjaan impian, atau duduk damai bersama orang yang kamu cintai. 2. Tutup mata dan tarik napas dalam. Masuki adegan itu. Aktifkan satu persatu indera. Apa yang kamu lihat, dengar, cium, rasakan. 3. Tambahkan emosi. Bagaimana tubuhmu merespons momen itu? Apa yang berubah di dadamu, di wajahmu, di napasmu? 4. Lakukan selama 5 menit. Tak perlu lebih, tapi kembali ke sana setiap hari. Lama-lama, tubuhmu akan mulai mengenali perasaan itu sebagai rasa asli, dan dunia luar hanya akan memantulkan apa yang sudah hidup dalam dirimu. Visualisasi bukan sulap, ia adalah cara hidup yang disengaja. Ia bukan tentang berandai-andai, tapi tentang mengalami masa depan lebih awal, agar saat ia datang, kamu tidak hanya siap, kamu sudah satu dengannya. Di bab terakhir, kita akan mengikat semua teknik ini dengan kekuatan ritual. Kebiasaan kecil yang merawat, menguatkan, dan menjaga energi serta niatmu tetap pada jalur. Karena jika visualisasi adalah pengalaman batin, maka ritual adalah jembatan yang membuatnya konsisten dalam dunia nyata. Bab 10. Ritual sebagai penjalin realitas. Kita hidup dalam arus waktu yang tak berhenti. Setiap pagi menyambut kita dengan peluang baru, dan setiap malam menutupnya dengan pelajaran. Namun di tengah semua itu, kita sering merasa terapung, terbawa oleh rutinitas yang acak, dikejar waktu, dan tersesat dalam riuhnya dunia luar. Dalam pusaran ini, ritual hadir bukan sebagai beban tambahan, tapi sebagai jangkar. Ia adalah bentuk kesadaran yang diulang. Ia adalah tindakan sederhana yang menyatukan pikiran, tubuh, dan niat dalam satu aliran utuh. Ritual bukan tentang kerumitan. Ia bukan tentang lilin dan dupa, atau jam-jam panjang dalam hening. Ritual adalah tindakan kecil yang diisi makna besar. Ia bisa sesederhana menyalakan air hangat sambil menyadari bahwa hari baru telah tiba. Ia bisa sesederhana menutup mata 5 menit sebelum tidur untuk menyentuh kembali tujuan hidup yang lebih dalam. Dalam bentuknya yang paling murni, ritual adalah penegas arah. Ia menjaga kita tetap terhubung dengan versi terbaik dari diri kita. Pagi bukan sekadar awal hari. Ia adalah saat ketika kesadaran masih bersih, belum tercemar distraksi dunia. Disinilah kita punya kesempatan emas untuk menyetel frekuensi batin. Dan seperti menyetel radio, kualitas awal hari menentukan saluran mana yang akan kita dengar sepanjang hari. Apakah saluran syukur, semangat, dan niat, atau saluran cemas, lelah, dan autopilot? Ritual pagi tak perlu panjang, bahkan 5 menit pun cukup. Yang penting adalah kesadaran yang menyertainya. Mungkin kamu memilih untuk membuka hari dengan satu afirmasi kuat seperti, "Hari ini aku memilih untuk hadir penuh dan menerima dengan terbuka." Atau kamu menuliskan satu kalimat tentang siapa dirimu yang ingin kamu embodied hari itu. Mungkin kamu menyeduh kopi sambil menatap cahaya pagi dan mengingatkan diri, "Aku adalah pencipta dari energi hariku."
Saat kamu melakukan hal kecil ini setiap pagi, kamu sedang menyetel alat musik batinmu, dan ketika alat itu selaras, lagu yang kamu mainkan sepanjang hari pun menjadi lebih jernih. Jika pagi adalah saat menanam, maka malam adalah saat memetik. Ia adalah waktu untuk mengikat semua yang telah terjadi dan mengembalikannya ke pusat kesadaranmu. Ritual malam bukan sekadar untuk tidur lebih nyenyak, tapi untuk memperkuat niat yang telah kamu tanam. Cobalah ini, sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apa satu hal hari ini yang mendekatkanku ke versi diriku yang aku inginkan? Lalu tutup hari itu dengan rasa syukur, meski kecil. Setelahnya, kamu bisa memvisualisasi satu gambaran dari niatmu, seolah itu sudah terjadi. Rasakan emosinya, hadir sejenak di dalamnya. Saat kamu melakukan ini, kamu sedang menghubungkan alam bawah sadarmu dengan arah yang kamu pilih. Dan karena tidur adalah fase di mana pikiran bawah sadar sangat aktif, maka ritual malam adalah saat paling strategis untuk memprogram ulang getaran batinmu. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa perubahan besar memerlukan langkah-langkah besar, padahal identitas dibentuk bukan oleh intensitas sesekali, tapi oleh repetisi kecil yang konsisten. Seorang penulis bukanlah seseorang yang menulis 1000 kata dalam satu malam, tapi orang yang menulis setiap pagi, meski hanya satu paragraf. Seorang visioner bukanlah mereka yang hanya memikirkan masa depan hebat, tapi yang secara rutin menyelami visi itu, menjadikannya bagian dari hidup sehari-hari. Ritual memberi tubuh dan pikiran sebuah pola aman. Ia berkata pada dunia batin, inilah aku, ini pilihanku, ini frekuensiku. Dan ketika kamu berulang kali menyatakan itu melalui tindakan, maka realitas pun mulai mengenali dirimu sesuai getaran itu. Jangan remehkan ritual sekecil menyeduh teh dengan niat, atau membuka jurnal 5 menit untuk menuliskan satu kalimat. Karena dalam dunia energi, niat yang jelas lebih kuat dari tindakan tanpa kesadaran. Ritual adalah tindakan yang mengandung niat, dan niat yang diulang dengan cinta. Sering kita berharap bahwa satu kali visualisasi intens, satu afirmasi penuh semangat, atau satu malam penuh motivasi akan cukup untuk mengubah arah hidup. Tapi kenyataannya, kepercayaan diri, kepercayaan pada semesta, dan kepercayaan pada arah hidup dibangun pelan-pelan, seperti air yang menetes di batu pelan, tapi pasti membentuk lubang. Konsistensi menciptakan keintiman. Ketika kamu terus hadir, hari demi hari, pada niat dan tindakan kecilmu, kamu mulai percaya bahwa dirimu memang seseorang yang selaras dengan niat itu. Dan keyakinan yang lahir dari pengalaman pribadi jauh lebih kuat daripada motivasi sementara dari luar. Ritual harian adalah latihan kepercayaan, kepercayaan pada proses, kepercayaan pada dirimu, dan kepercayaan bahwa kamu memang layak untuk kehidupan yang ingin kamu ciptakan. Pada akhirnya, seluruh hidup ini bisa menjadi sebuah ritual. Setiap tindakan, setiap keputusan, setiap tarikan napas bisa menjadi ruang untuk hadir, untuk memilih, dan untuk menyelaraskan. Tapi sebelum hidup menjadi ritual, kita perlu menghormati momen-momen kecil, pagi yang sunyi, malam yang reflektif, detik-detik sederhana yang membawa makna besar. Kekuatan bukan hanya ada pada afirmasi, visualisasi, atau niat, tapi pada kesetiaanmu untuk kembali ke dirimu sendiri setiap hari. Itulah inti dari semua bab dalam buku ini. Kejelasan bukan satu kali keputusan, tapi sebuah kehidupan yang dijalani dengan sadar. Dan dari sanalah semua dimulai, dari satu ritual kecil, dilakukan dengan cinta, diulang dengan setia, dan dijaga dengan niat. Jika kamu bertanya, bagaimana aku tahu aku sedang di jalur yang tepat? Jawabannya mungkin ada dalam ritualmu, karena mereka adalah cermin dari siapa kamu percaya dirimu sebenarnya. Dan dari situlah, semesta mulai menjalin jawabannya. Kesimpulan. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan semata tentang mendapatkan apa yang kita mau. Ia adalah tentang mengenali siapa kita sebenarnya, dan dari titik itu, mendefinisikan hidup dengan penuh kesadaran. Kejelasan bukanlah alat ajaib yang memaksa semesta tunduk, melainkan kunci lembut yang membuka pintu-pintu yang selama ini tampak terkunci karena kabut ketidaktahuan. Setiap niat yang kamu tetapkan dengan hati yang jernih dan keyakinan yang hidup akan menjadi seperti benih, dan seperti benih, ia tak langsung mekar. Tapi bila tanahnya subur oleh kehadiran, airnya cukup dari ritual yang konsisten, dan sinarnya berasal dari ucapan dan visual yang terarah, maka waktu akan menjadikannya kenyataan.
Kehidupan bukan teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan lukisan yang kamu sapukan setiap hari. Dan kuas terbaik yang kamu miliki adalah kejelasan. Dengannya, warna yang kamu pilih menjadi lebih tajam, garis-garis niatmu menjadi lebih berani, dan gambar akhirnya pun lebih hidup. Jadi ketika kamu kembali ke dunia nyata setelah menutup halaman terakhir ini, jangan buru-buru berlari. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam, tanyakan satu hal sederhana pada dirimu. Apa sebenarnya yang ingin aku alami? Dan dari titik itulah, segala hal mulai bergerak.